wabarakatuh teman-teman semuanya. Sudah masuk ke part 30 dan ini part paling menarik menurutku pribadi, karena di video ini Indah akan membahas tentang godaan bagi calon jamaah umroh. Nah, Masya Allah, kira-kira godaannya apa aja? Ya Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya nanti Indah akan bahas, dan teman-teman kalau bisa cermati dan harus teman-teman perhatikan kalau bisa ya. Dan kalau bisa teman-teman tanamkan dalam diri, ada beberapa solusi yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman lakukan, dan sambil juga Indah juga perbaiki juga ya sama-sama teman-teman semuanya. Karena siapa tahu mungkin 1 minggu kemudian kita akan menjadi calon jamaah umroh, atau 2 minggu kemudian, atau bulan depan dan sebagainya, dan itu betul-betul harus diantisipasi segala bentuk godaan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari godaan ini. Nah, kira-kira apa saja godaan untuk calon jamaah umroh? Ayo kita simak video ini sampai selesai. Nah, buat teman-teman semuanya yang takut banget nih ketika mau berangkat umroh, kira-kira apa saja persiapannya dan sebagainya, teman-teman boleh nonton di part 1 sampai part ke 30 juga gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang menjadi godaan nih bagi beberapa calon jamaah umroh, atau bahkan hampir seluruh calon jamaah umroh ya, yang bisa teman-teman kenali mulai detik ini. Nah, ada beberapa hal yang salah satunya adalah umroh itu bisa menjebak seseorang menjadi sombong, auzubillah min dzalik. Karena memang ketika kita diberangkatkan nih misalkan sama Allah Subhanahu wa taala menuju ke sana gitu kan, ada hal-hal yang memang karena memang perkara hati ya, jadi nanti itu berkaitan dengan hati juga, menguji betapa apakah kita lulus dengan ujian kesombongan tersebut. Karena biasanya antara ketika kita mau berangkat, pas lagi posisi di sana pas pulang, itu betul-betul menguji apakah kita masih tetap tawadhu, rendah hati, ataukah kita menjadi orang yang sombong. Wah, gue udah pernah umroh nih gitu kan, wah gue udah diundang sama Allah nih, wah gue lagi di Baitullah nih, wah gue lagi nyium Hajar Aswad nih gitu dan sebagainya, nauzubillah. Jadi betul-betul sih sebetulnya sebelum Indah memutuskan untuk membuat konten-konten ini ya, kita beristighfar ya sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Indah gitu ya ketika membuat konten umroh ini, bukan untuk menjadikan ria, bukan untuk menjadikan sombong, tapi betul-betul memberikan niat edukasi plus juga perbaikan diri untuk Indah pribadi. Semoga menjadi pribadi yang lebih istiqomah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui umroh ini, seperti itu. Nah, godaan sombong ini ketika sebelum berangkat ya, terutama ketika sebelum berangkat itu biasanya kita merasa bahwa wah gue udah bisa bayar nih gitu, wah gue mau ke Baitullah, terus kita posting gue mau ke Baitullah deh berapa hari lagi gitu deh sebagainya. Jadi gaya postingannya gitu kan, gaya teman-teman pada apa ya, gaya bahasa yang mereka pakai atau yang kita pakai itu bisa mencerminkan apakah kita termasuk kepada sombong atau tidak juga. Kemudian niat kita juga pas ketika misalkan ngadain acara walimatus safar gitu ya, dan sebagainya, ketika kita mengundang para tamu, apakah niat karena Allah Subhanahu wa taala atau memang hanya karena ingin dipuji oleh orang tetangga bahwa kita tuh adalah orang kaya yang mampu buat ke Baitullah dan sebagainya. Nah, biasanya itu ujian buat kita juga ya. Jadi kadang kita ngerasa bahwa wah lu mah misalkan masih miskin gitu kan, gue ini udah kaya jadi gue bisa berangkat ke Baitullah. Atau bahkan mungkin ketika posisi kita juga sedang tidak ada uang gitu kan, tapi Allah berberkatkan kita, terus ada juga ujian kesombongannya, wah gue ini udah jadi orang suci gitu kan, diundang sama Allah ke Baitullah, lalu masih ada dosanya banyak jadi belum dipanggil. Nah, itu betul-betul hati-hati banget karena itu ujian hati ya. Jadi semoga senantiasa kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan gitu ya kita dihindarkan dari sifat-sifat keburukan hati yang mana berharap terhadap penilaian manusia, bukan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul hati-hati. Nah, kemudian dari mulai biaya keberangkatan dan sebagainya, terus atau misalkan ada yang sudah pernah umroh,
sudah berkali-kali umrohnya dan haji dan sebagainya gitu kan, ketika mau daftar ke travel meminta fasilitas ini itu yang merasa bahwa kita sudah pernah haji, kita sudah pernah umroh, terus kita juga kaya, terus kita menuntut banyak hal kepada travel dan menuntut banyak hal kepada customer service atau agent marketing umrohnya gitu kan. Gue pesen ya, gue gini, jadi pengen fasilitasnya ini, pelayanan terbaik ini gitu kan, karena gue udah bayar pokoknya gimana gitu. Tapi ternyata pas ketika ada posisi di Baitullah dan di kota Mekah dan di kota Madinah, misalkan Allah uji kesombongan mereka itu gitu kan, ya banyak hal lah gitu ya. Jadi pas ketika saya waktu itu di travel, kemudian juga sering mendengar gitu dari Pak suami gitu kan tentang yang seperti ini. Ada mereka tuh yang pejabat gitu dari Indonesia, pejabat, kemudian pas ketika di sana mereka masih memakai jabatannya tersebut, dan itu betul-betul diuji banget gitu, bahwa wah gue ini direktur ini, gue ini ketua ini, gue ini punya perusahaan ini dan sebagainya. Jadi apa ya, nanti tuh Pak dapat ujian gitu pas ketika di Baitullah tuh. Bahkan pas sebelum berangkat ke Baitullah itu ujiannya juga banyak juga pas ketika sebelum berangkat gitu. Entah karena misalkan pesawatnya yang diganti dari misalkan pesawat Garuda ke pesawat Indigo, misalnya tadinya Garuda itu pesawatnya tuh direct tapi tiba-tiba yang transit dulu gitu kan. Itu banyak sekali hal-hal yang terjadi demikian. Nah biasanya untuk mengantisipasi nauzubillah ya kesombongan tersebut itu, biasanya kalau suami itu ketika di acara manasik kita betul-betul mengajak para jamaah untuk mengosongkan gelas kita, untuk memusatkan hati kita itu ya tadi dengan menavigasikan hati kita dengan kalimat talbiyah gitu kan, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Berarti kan Allah yang mengundang kita, Allah yang memanggil kita, berarti kita meninggalkan segala bentuk jabatan posisi kita ketika kita berada di tanah air seperti itu. Jadi kita fokus bahwa ya kita tuh hamba Allah yang diundang oleh Allah, maka kita kalau bertamu ya selayaknya kita menjadi tamu gitu, seperti apa gitu. Nah kemudian selain ya ujian kesombongan itu tadi, ketika manasik ya suami mengajak para jamaah untuk menavigasikan hati dengan talbiyah, menanggalkan jabatan-jabatannya gitu kan. Dan memang terbukti ada beberapa para pejabat gitu yang mereka tuh memang memiliki posisi penting di Indonesia ini. Nah mereka memang tawadu banget gitu ya. Kita sampai nggak tahu kalau beliau itu adalah ketua ini, ketua itu dan sebagainya. Bahkan pas ketika pulang barulah mereka bicara gitu bahwa mereka ini kerja di sini, itu pun karena kita bertanya mereka mau menjawab. Nah jadi kita harus betul-betul hati-hati dengan ujian godaan sebelum berangkat umroh tadi ya, tentang ujian kesombongan. Kemudian ada juga yang ujiannya itu memang ujian dari harta gitu ya. Ujian misalkan kan kita baru daftar, harus DP 10 juta tapi baru ada uangnya 10 juta tapi baru ada uang 2 juta tapi kita mau berangkatnya bulan September ini. Berarti ada berapa waktu ini, Juli, Agustus, September, biaya umroh 30 juta. Misalkan kita punya niat yang kuat tapi kita baru punya uang 1 juta, kemudian ya teman-teman DP lah misalkan ke travel, bayar 1 juta yang mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke 30 juta ini sampai ke bulan Desember keberangkatan itu misalkan. Nah godaan selanjutnya adalah tentang godaan keyakinan ya. Jadi apakah atau seberapa besarkah keyakinan kita kepada Allah? Kalau kita kuat dan kita yakin, meskipun dengan uang 1 juta yang teman-teman bayarkan, tapi ketika teman-teman yakin dan teman-teman ikhtiar dan tidak menyandarkan rezeki teman-teman kepada ikhtiar teman-teman, maka insya Allah Allah akan permudah. Allah akan permudah teman-teman untuk menuju ke Baitullah meskipun dengan uang 1 juta yang teman-teman baru bayarkan itu. Dan yakin atau tidak, saya sering menangani para jamaah ya. Jadi dari sekian ratus jamaah yang sudah pernah saya bantu handle gitu ya untuk berangkat di travel yang sebelumnya saya bekerja gitu ya, itu ada
Mbak Indah saya cuma punya uang 3 juta, tapi saya mau ngeberangkatin orang tua juga gitu ya, bisa nggak ya kira-kira gitu. Nah jadi saya terus memberikan motivasi. Beliau itu nanya-nanya dari bulan Januari, baru daftar di bulan Maret dan berangkat di bulan Mei kalau nggak salah itu ya. Jadi Januari nanya-nanya, daftar di bulan Maret tuh baru DP 5 juta untuk dia dan orang tuanya, sedangkan biaya umroh itu 30 juta waktu itu ya, 30 juta kali 2 berarti sekitar 60 juta, tapi beliau baru bayar DP 5 juta di bulan Maret. Tapi qadarullah di bulan Aprilnya itu beliau bisa melunasi biaya umroh sebanyak 60 juta itu. Dan itu nangis, betul-betul nangis. Katanya Mbak Indah, aku nggak tahu dan nggak percaya kalau bisa dapat uang sebanyak ini gitu kan untuk melunasi biaya umroh ini. Pokoknya ya berhubung saya nggak pegang handphone yang travel yang dulu gitu ya, jadi di chattingan itu tuh ada banyak hal yang bisa ya teman-teman sebetulnya bisa aku share, aku bisa share ke teman-teman semuanya tentang bukti-bukti tersebut. Tapi itu betul-betul kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa kuat gitu keyakinan mereka, ingin pergi ke Baitullah. Tapi ada juga yang memang Masya Allah, ada satu jamaah yang memang beliau mendaftarkan 7 orang anggota keluarganya untuk ikutan ikutan umroh reguler. Kemudian beliau sudah bayar sekian ratus juta langsung ya ke travel melalui Indah. Kemudian juga dia nambah lagi 2 orang lagi jadi 9 orang. Dan godaannya itu adalah qadarullah, dia merasa bahwa dia sudah bayar, dia menuntut banyak hal kepada kita. Kemudian tiba-tiba godaannya itu si pesawat itu diganti gitu kan. Kemudian tanggal keberangkatannya juga diundur 1 hari. Kemudian rincian perjalanannya juga beda sama yang sudah ditawarkan di awal gitu. Dan sebab itu betul-betul nguji keimanan mereka, nguji keyakinan mereka, nguji kesopan santunan mereka dalam berlisan. Padahal sebelum umroh harus betul-betul dijaga kalimat-kalimat kita ya, harus betul-betul dijaga ucapan kita sehingga nanti tidak balik ke kita kalimat-kalimat jelek tersebut. Nah itu sebelum keberangkatan. Ada juga yang ketika godaannya itu pas saat umroh di sana. Jadi ada godaan dari para jamaah kalau untuk tour leader dan mutawif. Kalau ada juga godaan dari mutawif dan tour leader untuk para jamaah. Ada godaan hotel yang tidak sesuai dengan ekspektasi para jamaah, entah itu handuknya yang kurang, entah itu sabunnya yang nggak ada, samponya yang nggak ada, listriknya mati, setrikanya nggak ada, kipasnya nggak nyala, AC-nya kurang, kemudian makanannya nggak enak misalkan gitu. Wah itu godaan banget untuk para jamaah. Nah untungnya untuk orang-orang yang sudah menguatkan mental pas ketika sebelum keberangkatan, apalagi mereka ikutan manasik yang sudah diberikan oleh ustadz-ustadznya gitu kan. Apalagi kalau ustadz-ustadznya itu ketika menjelaskan manasiknya tuh enak banget gitu, jadi membuat para jamaah itu makin semangat dan makin positive thinking, husnuzon sama apa yang nanti akan Allah takdirkan ketika mereka atau ketika kita semua di Baitullah. Jadi apapun godaannya nanti, baik sebelum berangkat, kemudian pas ketika berangkat, pas ketika di sana, ujiannya itu memang betul-betul menguras emosi, entah itu kalau seandainya mungkin satu keluarga godaannya itu dari suami kita atau dari kita sebagai istri gitu ya. Oke. Atau godaannya juga dari jamaah lain yang misalkan kita tuh waktunya untuk sholat ke masjid tapi malah mereka tidur di hotel, dia tidak mau ikutan kemana-mana, suuzon. Kemudian ada yang perkara uang atau perkara banyak hal lah. Pokoknya sebagaimana Allah memang menguji kita di tanah air, ya bisa jadi ujian itu juga ada ketika di Baitullah dan bahkan lebih besar daripada ujian pas ketika di tanah air itu. Pokoknya apapun ujian yang nanti teman-teman hadapi, perbanyaklah doa, perkuat niat, perbanyak istighfar, perbanyak mendekat sama Allah, perbanyak silaturahim, kemudian perbanyak husnuzon sama Allah, sabarnya, syukurnya, tawakalnya,
ikhtiarnya, dan apapun yang memang sudah Islam ajarkan kepada kita, yang ada kuncinya itu semua di dalam Al-Quran. Insya Allah sebisa mungkin teman-teman lakukan, dan sebisa mungkin teman-teman amalkan apa yang sudah menjadi bekal hidup kita, pedoman kita dalam Al-Quran itu. Nah, itu saja mungkin untuk beberapa hal yang menjadi godaan ketika sebelum, pas umroh, dan kepulangan juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kekurangan boleh teman-teman DM atau ditulis di kolom komentar ya. See you next time. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.